Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Banyak yang memahami sabda palon nagih janji dengan dipahami kalau sabda palon akan muncul dengan berwujud tokoh Semar. Pertanyaannya, siapa yang berjanji dengan sabda palon yang disebut sebagai tokoh Semar tersebut? Kalau kami ajukan pertanyaan yang seperti itu, ceritanya terputus atau tidak nyambung kan? Cerita itu sebagai bahasa kias atau yang disebut dengan kata takwil. Kalau tidak salah, sabdo sama dengan sabda, sabda sama dengan perkataan atau pernyataan. Palon berasal dari palu, tepatnya ketukan palunya hakim, dalam pengertiannya tidak dapat diubah dan wajib ditepatinya. Janji wajib ditepati bila ditagihnya. Siapa yang dimaksud dengan sabda palon nagih janji dan siapa yang punya janji tersebut? Kita sebagai umat di akhir zaman tentu percaya kalau semua manusia semua dilahirkan dalam keadaan suci atau yang disebut dalam keadaan Islam. Islam yang artinya selamat dan menyelamatkan. Agama atau beragama yang dapat menyelamatkan hanya yang dianggap sebagai Tuhannya. Bila salah yang dianggap sebagai Tuhannya, apa dapat menyelamatkan kelak di akhirat nanti di sana? Beragama hanya mencari ridhonya Tuhan yang menciptakan alam semesta. Bila yang dianggap sebagai Tuhan hanya berdasarkan atas prasangkanya kalian atau atas prasangkanya gurunya kalian, tentu amal ibadahnya kalian akan terbakar api neraka bersama dirinya kalian. Sabda palon nagih janji, setiap diri atau setiap jati dirinya manusia di awal kehidupan ada janji. Di saat bersaksi, jati dirinya menyatakan hanya dia yang berhak dituhankannya untuk dilaksanakan di kehidupan ini agar sampai akhir hayatnya tetap iman Islam. Yang demikian ini yang disebut sabda palon nagih janji yang berhasil dengan tagihannya. Bila dibandingkan dengan yang mereka yang paling merasa yang paling islami, akan tetapi alergi dengan kata ketuhanan yang Maha Esa dan ingin menggantikan ideologi Pancasila, mereka cuma PKI yang tidak dapat mengenal kekafiran dirinya sendiri, akan tetapi merasa yang paling islami. Orang yang tidak dapat memahami kekafiran dirinya sendiri, bagaimana dapat memahami agama Islam yang benar-benar dari Zat yang Maha Suci? Karena ada pepatah kata, orang yang tidak dapat membedakan termasuk orang yang menyamakan. Bagaimana cara mereka dapat membedakan antara orang Islam dengan orang kafir kalau mereka tidak dapat membedakan antara orang yang beragama Islam yang benar dengan mereka yang kafir, sedangkan mereka sendiri tidak dapat memahami kekafiran dirinya sendiri, dalam kurung tidak tahu pondasinya agama Islam, akan tetapi merasa yang paling islami. Orang-orang yang demikian biasanya beranggapan kelompoknya di lain golongannya mereka anggap sesat, bahkan
bahkan mungkin dikafir-kafirkannya. Sesungguhnya yang mengkultuskan golongannya atau yang beranggapan golongannya yang paling benar, sesungguhnya mereka perusak agama Islam yang rahmatan lil alamin. Intinya yang ingin menggantikan ideologi Pancasila, mereka alergi dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang alergi dengan sila ketuhanan yang Maha Esa termasuk di dalam kekafiran dirinya sendiri. Yang di dalam kekafiran dirinya sendiri bila ikut membahas agama Islam, tentunya Islamnya hanya sebatas syariat, sedangkan semua para nabi itu utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya yang diajarkan agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Mengapa agama tidak layak disebut agama Islam? Jawabannya, karena Tuhannya atau yang dituhankannya umatnya sudah rusak atau sudah menyelisihi dengan yang diajarkan para nabinya. Maksudnya agama Islam tidak dapatnya disebut sebagai umat beragama Islam karena pondasinya menyelisihi dengan yang diajarkan oleh nabinya. Bila kalian hanya pelaku syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Tuhannya kalian menyerupai agama tetangga, maka agamanya kalian termasuk agama tetangga tersebut. Itu seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan yang menyerupai mereka termasuk golongannya mereka. Yang demikian itu soal perbuatan pikiran yang mempunyai prasangka bahwa Tuhannya kalian seperti agama tetangga, atau berhalamu mempunyai sifat seperti Tuhannya agama tetangga. Sesungguhnya orang yang memuja batu itu tidak ada. Batu itu hanya sarana agar mudah mengingat tokoh yang dipatungkannya. Maksudnya Tuhan yang tidak dipatungkannya akan tetapi dapat dipikirkan, termasuk golongannya mereka. Syariat dari nabi lain itu boleh kita lakukan. Contohnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan melakukan syariat dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan menjadi rukun Islam yang kelima. Dan kami pernah diajarkan berpuasa Daud atau puasanya seperti puasanya Nabi Daud, yang artinya syariat dari nabi lain boleh kita lakukan, akan tetapi wajib kita utamakan dari nabi kita, nabi akhir zaman. Setelahnya baru boleh kita lakukan ajarannya nabi lain. Orang yang beranggapan sesat ajarannya nabi lain, mereka siapanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ada keterangan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah melaknat atau melarang ajarannya para nabi yang selain nabi kita? Yang demikian ini yang disebut Islam yang rahmatan lil alamin. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.